Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan dari kelompok 2 yang beranggotakan Okta, Gardi, Erik, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan 5 metode inferensi. Yang pertama yaitu modus ponens. Modus ponens adalah salah satu prinsip dasar dalam logika yang digunakan untuk membuktikan validitas suatu argumen. Modus ponens mengikuti bentuk berikut. Jika P maka Q, P maka Q. Di mana P adalah premisi awal, Q adalah kesimpulan yang diambil, dan argumen tersebut dinyatakan valid jika premis P dan kesimpulan Q sesuai dengan bentuk modus ponens di atas. Contoh penggunaan ponens dalam konteks logika adalah sebagai berikut. Premis 1, jika hujan maka jalan menjadi basah. Premis 2, hari ini hujan. Kesimpulan, maka jalan menjadi basah. Selanjutnya yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens adalah salah satu prinsip dasar dalam logika yang digunakan untuk membuktikan validitas suatu argumen. Modus tollens mengikuti bentuk berikut. Jika P maka Q, tidak Q maka bukan P. Di mana P adalah premis awal, Q adalah kesimpulan yang diambil, dan argumen tersebut dinyatakan valid jika premis P dan kesimpulan Q sesuai dengan bentuk modus tollens di atas. Contoh penggunaan modus tollens dalam konteks logika adalah seperti berikut. Premis 1, jika hari ini hujan, maka jalan menjadi basah. Premis 2, jalan tidak basah. Kesimpulan, maka hari ini tidak hujan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penambahan disjunktif. Penambahan disjunktif atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan descriptive logis adalah salah satu bentuk argumen atau metode inferensi dalam logika formal. Penambahan disjunktif mengikuti bentuk berikut. Premis 1, P atau Q. Premis 2, bukan P. Kesimpulan, maka Q. Di mana P dan Q adalah dua proporsi atau pernyataan logika yang digabungkan dengan atau dalam kurung disjungsi dalam premis 1 dan premis 2. Menyatakan bahwa salah satu proporsi tersebut tidak benar, dalam kurung bukan P. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan proposisi lain Q yang belum dinyatakan dalam premis sebelumnya. Contoh penggunaan penambahan disjunktif dalam konteks logika adalah seperti berikut. Premis 1, cuaca cerah atau cuaca hujan. Premis 2, tidak cuaca cerah. Kesimpulan, maka cuaca hujan. Selanjutnya yaitu yang keempat, penyederhanaan konjungsi. Penyederhanaan konjungsi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebagai conjunctive simplification adalah salah satu bentuk argumen atau metode inferensi dalam logika formal. Penyederhanaan konjungsi mengikuti bentuk berikut. Premis 1, P dan Q, kesimpulan, maka P. Di mana P dan Q adalah dua proporsi atau pernyataan logika yang digabungkan dengan dan dalam kurung konjungsi dalam premis 1. Dari premis tersebut kita dapat menyimpulkan proposisi yang lebih sederhana dalam kurung P yang merupakan bagian dari konjungsi tersebut. Contoh penggunaan penyederhanaan konjungsi dalam konteks logika adalah seperti berikut. Premis 1, hari ini adalah Senin dan cuaca cerah. Kesimpulannya, maka hari ini adalah Senin. Selanjutnya yang kelima yaitu silogisme disjunktif. Silogisme disjunktif adalah salah satu bentuk argumen atau metode inferensi dalam logika formal yang mengikuti pola berikut. Premis 1, P atau Q. Premis 2, bukan P. Kesimpulan, maka Q. Di mana P dan Q adalah dua proporsi atau pernyataan logika yang digabungkan dengan atau dalam kurung disjungsi dalam premis 1. Dari premis tersebut, kita dapat menyimpulkan proposisi yang baru Q yang merupakan bagian dari disjungsi tersebut berdasarkan premis 2 yang menyatakan bahwa P tidak benar. Contoh penggunaan silogisme disjungtif dalam konteks logika adalah seperti berikut. Premis 1, hari ini cuaca cerah atau hujan. Premis 2, bukan cuaca cerah. Kesimpulannya, maka hari ini hujan. Sekian penjelasan saya tentang 5 metode inferensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.